selamat bergabung Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang sudah ada di room Zoom. Sebelum dimulai, mari kita terlebih dahulu bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya pada hari ini kita dapat dipertemukan dengan keadaan yang sehat dan penuh semangat. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahra Fitri Ramadanti yang akan memandu jalannya acara dalam webinar Strategi Proteksi Data di Era Digital dengan tema Manajemen Keamanan Sistem Komputer dan Jaringan yang dilaksanakan pada hari ini, 15 Juni 2025. Diharapkan Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan aktif agar nantinya ilmu yang kita dapatkan juga akan maksimal pula tentunya. Nah, Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya, sebelum dimulai nih, luar biasa sekali di hari ini ya, hari Minggu tepatnya, di mana biasanya hari ini kita gunakan untuk istirahat ataupun me time, tapi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua justru memilih hadir di sini dengan penuh antusias. Nah, biar gak ngantuk dan makin semangat, dan buat sesi pemateri nanti lebih engaging, saya mau tanya, gimana nih kabarnya pagi ini Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Kalau sedang semangat dan sehat, boleh banget diramein kolom chatnya dengan spam emoji yang menggambarkan perasaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua hari ini. Oke, di sini saya udah lihat beberapa emoji yang dikirimkan ya, beragam, ada yang api dan kelihatan bersemangat sekali sepertinya. Kalau ada yang ngantuk, boleh juga di-share emojinya atau yang menggambarkan perasaan kalian. Oke, seru banget nih kelihatannya. Terima kasih atas semangat dan responnya di kolom chat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala Jurusan Informatika Bapak Nanang Krisdianto STMkom, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Komputer Bapak Yulian Ansori Eskom Mkom, yang kami hormati pemateri webinar kita hari ini Kak Rifda Aisyunurillah selaku Technical Consultant Analyst di PT Mitra Integrasi Informatika. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Hamzah Permataputra, dan tentu saja yang saya banggakan seluruh peserta webinar dan rekan-rekan panitia yang sudah hadir dan berkontribusi menyukseskan acara pada pagi ini. Untuk teman-teman peserta yang belum menyalakan kamera, boleh banget dinyalakan dulu dan jangan lupa gunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia di grup. Karena hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama mengenai manajemen keamanan sistem komputer dan jaringan, mulai dari pentingnya melindungi data, mengenal berbagai jenis ancaman dan serangan hingga strategi perlindungan data yang mencakup berbagai aspek ke depannya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, pastiin koneksi internetnya stabil dan jangan lupa siapkan alat tulis atau catatan digital. Webinar. Karena ilmu yang Mm-mm. akan kita dapat hari ini sayang banget kalau dilewati. Dan pastinya nanti akan ada sesi Q&A di akhir, jadi teman-teman boleh banget catat pertanyaan selama materi berlangsung. Baiklah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi. Hari ini kita akan ditemani oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Rifda Aisynurillah, yang akan membagikan ilmu dan insight-nya seputar strategi proteksi data di era digital. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Operator, boleh dipersilakan share CV.
Oke, mungkin dari langsung ya, atau gimana? Oke, karena di sini saya sudah menyiapkan, jadi akan saya bacakan sebentar, Kak Rifda. Oke, baik. Oke. Jadi untuk mempersingkat, saat ini Karifda Aishi berprofesi sebagai seorang Technical Consultant Analyst di PT Mitra Integrasi Informatika yang secara khusus menangani bidang cyber security dan regulatory compliance. Beliau memiliki pengalaman dalam melakukan technical audit untuk memastikan keamanan sistem sesuai dengan standar industri, melakukan analisis terhadap framework security risk assessment, serta mengimplementasikan solusi untuk melindungi aset digital organisasi. Karifda juga merupakan seorang expert dalam meninjau technical documentation hingga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keamanan pada sistem. Mungkin untuk mempersingkat, itu adalah overview dari profil narasumber kita pada pagi hari ini. Tadi merupakan profil yang luar biasa menginspirasi, dan mari kita langsung saja sambut bersama yang telah hadir pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Rifda. Pagi, pagi semuanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Kak, sebelumnya aku mau nanya gimana kabar dan perasaannya Kakak pagi ini? Kabarnya baik, Alhamdulillah. Cukup sedikit sibuk, jadi karena emang waktunya istirahat, nanti kita bakalan santai-santai aja kali ya. Oke, baik. Alhamdulillah, kabar Kak Rifda baik. Semoga antusiasme dan semangat ini akan menular ke teman-teman yang ikut pada sesi webinar pada pagi hari ini. Oke, Kak Rifda, kita hari ini akan membahas mengenai strategi proteksi data ya, Kak ya. Ya, Oke, betul sekali. Dan pastinya dari outline pemaparan materi nantinya, mungkin ada teman-teman peserta yang masih awam nih mengenai apa aja sih strategi-strategi yang digunakan untuk melindungi data kita seperti itu. Langsung saja, saya persilakan Kak Rifda untuk memulai sesi materi pada pagi hari ini. Untuk Kak Rifda, dipersilakan. baik. Terima kasih sebelumnya. Aku izin menyapa sekali lagi, selamat pagi menjelang siang ini ya, teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Semoga di minggu-minggu ini tetap semangat dan pada sehat semuanya. Mungkin ada yang selesai CFD mungkin di hari Minggu ini ataupun lagi istirahat aja. Kali ini aku mau membagikan sedikit pengetahuan mengenai manajemen keamanan sistem komputer dan jaringan yang fokusnya hari ini tentang proteksi data di era digital saat ini. Kalau tadi MC sudah memperkenalkan diri, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Rifda Isnurullah. Saat ini bekerja sebagai technical consultant di salah satu perusahaan yang biasanya menangani security audit teknologi informasi. Sebelumnya juga pernah magang dan kebetulan ditempatkan di bagian security information juga sebagai tim IT endpoint security yang pekerjaannya itu mencakup kayak memastikan segala perangkat-perangkat perusahaan itu telah dilakukan pengamanan, mulai dari kayak pemasangan antivirus, EDR, pada perangkat-perangkat yang digunakan oleh karyawan. Terus juga biasanya memastikan setiap server juga telah dilakukan solusi-solusi pengamanan seperti hardening, ataupun memastikan bahwa setiap pengaksesan data yang masuk ke dalam jaringan itu telah diatur siapa saja yang berhak mengaksesnya gitu. Mungkin perkenalannya itu aja, kita boleh lanjut ke materinya. Sudah di share screen ya? Apa belum? Baik, boleh next. Nah, pertama-tama ini kita harus tahu apa sih manajemen keamanan sistem komputer dan jaringan ini, atau biasa disebutnya itu manajemen keamanan sistem informasi ya.
Nah, itu tuh merupakan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, penerapan, pengawasan, dan pemeliharaan yang dirancang untuk melindungi aset informasi, baik itu sistem komputer, jaringan, maupun data dari berbagai ancaman dan risiko. Kemudian manajemen keamanan sistem informasi ini juga tidak terlepas dari yang namanya, yang pertama itu ada kebijakan keamanan. Nah, kebijakan ini berfungsi sebagai kayak pedoman yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang mana aja sih yang boleh ataupun tidak boleh. Nah, biasanya di situ juga ada yang namanya peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang menjaga keamanan teknologi informasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian ada yang namanya manajemen riset. Nah, ini tuh merupakan proses yang mengatur siapa aja yang boleh mengakses ke sistem ataupun data. Biasanya juga mengatur sampai mana sih hak aksesnya gitu kan. Kemudian ada juga sistem deteksi dan pencegahan intrusi, ataupun di sini ada Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System. Nah, ini tuh sistem yang memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi ataupun bisa menghentikan aktivitas yang sekiranya itu mencurigakan atau berbahaya. Kemudian ada firewall dan antivirus. Yang di sini itu berfungsi sebagai lapisan pertahanan awal dari ancaman eksternal maupun internal. Kemudian ada audit dan logging. Nah, audit dan logging ini berupa pencatatan aktivitas sistem yang biasanya digunakan untuk memantau ataupun biasanya datanya itu untuk kebutuhan investigasi ataupun sisi audit gitu. Lalu ada namanya backup dan recovery. Backup dan recovery ini untuk memastikan keberlangsungan suatu layanan dan meminimalisir kehilangan data. Jadi untuk meminimalisir atas kejadian yang tidak terduga gitu. Selanjutnya ada pelatihan pengguna, di mana hal ini juga penting agar pengguna dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi. Dan yang terakhir ada penilaian risiko dan kepatuhan, di mana suatu organisasi atau perusahaan biasanya perlu menilai potensi risiko yang ada terhadap aset digital yang mereka miliki dan memastikan bahwa sistem yang mereka punya itu memenuhi standar ataupun regulasi yang ada. Boleh next. Nah, kalau ngomongin keamanan, itu teman-teman nggak asing yang namanya konsep CIA ini. Teman-teman juga sering dengar kan. Nah, tujuan-tujuan utamanya apa sih? CIA ini yang pertama itu ada confidentiality atau melindungi kerahasiaan data, di mana data ini hanya boleh diakses oleh pihak-pihak berwenang saja gitu. Nah, kemudian adanya integrity atau menjamin integritas data, bahwa si data ini itu benar dan nggak boleh diubah tanpa izin atau oleh pihak-pihak yang tadi tidak berwenang gitu. Kemudian ada availability, di mana yaitu menjaga ketersediaan sistem, di mana si sistem dan data ini harus selalu tersedia saat dibutuhkan. Boleh lanjut? Oke, next. Dalam kaitannya dengan teknologi informasi, data ini merupakan informasi yang telah disimpan dalam bentuk digital yang tidak terbatas pada informasi yang telah didigitalkan, yang tertera di atas kertas maupun dalam database. Nah, berikut ini ada piramida berlapis yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data, informasi, knowledge, maupun wisdom atau kebijaksanaan. Di lapisan bawah ini ada data, di mana data ini bisa berupa fakta mentah yang belum diolah gitu kan. Ketika si data-data ini dikumpulkan lalu disusun dan diolah, hal itu bisa menjadi sebuah informasi ke layer yang kedua. Kemudian adanya informasi ini akan dibantu dengan pengalaman.
yang akan menjadi sebuah pengetahuan ataupun knowledge. Dengan adanya pengetahuan ini akan membantu menjadi panduan dalam membuat atau membuat keputusan yang tepat, yang dalam hal ini bisa menjadi atau kebijaksanaan bisa menjadi kebijaksanaan itu sendiri atau dalam hal ini wisdom itu tadi yang ada di layer paling atas begitu. Boleh next. Nah, selanjutnya kenapa sih data dan informasi ini perlu dijaga atau dilindungi gitu kan? Karena keduanya ini memiliki nilai yang sangat penting, terutama di dunia digital saat ini gitu kan. Nah, yang pertama ini data perlu dilindungi keamanan dan kerahasiaannya. Kenapa sih gitu kan? Karena kalau data atau informasi sensitif ini jatuh ke tangan yang salah atau tidak tepat gitu ya, bisa jadi disalahgunakan untuk tujuan yang dapat merugikan. Kemudian data juga perlu dijaga keasliannya, seperti yang tadi ada di konsep CIA, yaitu integrity ya, di mana perlindungan data itu juga penting untuk memastikan bahwa data tidak hilang, rusak, ataupun berubah tanpa diketahui. Selanjutnya itu mengenai privacy. Data seperti alamat rumah, nomor telepon, ataupun informasi keuangan ini harus dilindungi untuk mencegah pencurian identitas ataupun pelanggaran privacy. Nah, yang terakhir ini ada uh, tentang aksesibilitas atau ketersediaan. Yang tadi di konsep CIA ini adanya availability gitu kan. Data harus dapat dipulihkan setelah terjadi kehilangan atau kerusakan, sehingga diperlukan sistem backup yang baik untuk memastikan data itu dapat diakses kembali setelah kejadian tidak terduga. Begitu. Boleh next? Kita tahu salah satu masuknya serangan ancaman keamanan itu berasal dari perangkat endpoint. Makanya di sini perangkat endpoint itu merupakan titik paling rentan dalam infrastruktur jaringan yang berpotensi menjadi celah pintu masuk utama bagi threat actor atau penyerang itu menyusup ke dalam sistem. Nah, berikut ini beberapa perangkat-perangkat endpoint yang umumnya digunakan, seperti PC atau notebook, server, printer, CCTV, streaming device, atau yang biasanya kita temu-temuin di area publik gitu ya, layar-layar seperti iklan ataupun layar informasi gitu kan. Dan smartphone atau tablet yang biasa kita gunakan. Itu kan akses ke dalam jaringan. Next-nya, ini boleh di next. Ada contoh kasus serangan keamanan yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini, seperti ada di salah satunya itu ada di perusahaan Uber, di mana kasus kebocoran data ini terjadi akibat kelalaian karyawannya. Pas disampaikan di sini, kasus ini terjadi saat penyerang itu menyamar sebagai salah satu tim IT perusahaan mereka, kemudian minta approve nih MFA ke salah satu karyawannya gitu kan, karena karyawannya mungkin tidak mengoreksi dulu gitu ya, tidak mencari tahu dulu dan memberikan begitu saja gitu kan. Akhirnya si penyerang ini dapat masuk ke sistem internal perusahaan mereka gitu. Kemudian juga ada kasus di PDNS 2 ini sebanyak 1,9 miliar data gitu kan diduga bocor. Nah, kebocoran ini juga terjadi akibat lemahnya sistem keamanan dalam infrastruktur eh, mereka dan kelalaian pekerjanya juga, sehingga perangkat-perangkat endpoint-nya diserang juga oleh threat actor atau penyerang itu. Oke, next-nya ada ada klasifikasi serangan. Kalau tadi sudah berbicara tentang kasus kebocoran data, berarti kan itu penyerang mempunyai teknik-teknik tertentu gitu kan ya untuk bisa masuk ke sistem internal mereka. Nah, berikut ini
klasifikasi serangan yang umumnya terjadi. Nah, yang pertama ini ada namanya passive attack, di mana si attacker atau penyerang ini tidak berinteraksi secara langsung dengan targetnya, seperti penyadapan komunikasi. Kemudian ada insider attack, di mana si attacker ini berasal dari dalam organisasi, baik sengaja ataupun tidak sengaja, biasanya melakukan pencurian aset ataupun menggunakan keylogger hardware gitu. Kemudian ada yang namanya active attack, di mana si attacker ini berinteraksi langsung dengan targetnya, seperti denial of service ataupun man in the middle. Kemudian ada yang namanya distribution attack, yaitu attacker memanipulasi hardware atau software yang dilakukan sebelum dipasang gitu kan. Contohnya di sini ada SolarWinds dan Kaseya Breach. Kemudian yang terakhir ada close-in attack, di mana attacker ini berinteraksi secara fisik dengan target. Di sini contohnya ada shoulder surfing ataupun eavesdropping. Kita boleh lanjut. Nah, kita akan bahas beberapa contoh serangan ya. Pertama ini ada malware atau malicious software, di mana malware ini merupakan sebuah perangkat lunak yang berbahaya yang dibuat untuk mengganggu ataupun merusak atau mencuri, bahkan biasanya mendapatkan akses ke sistem yang tidak sah ke dalam sistem komputer gitu ya, untuk mencuri data. Lagi-lagi untuk mencuri data. Nah, berikut ini ada jenis-jenis malware. Yang pertama itu ada virus, yaitu malware yang menempel pada sebuah program atau file yang bisa menyebar ketika si program tersebut dibuka atau dijalankan oleh pengguna gitu kan. Kemudian ada jenis yang kedua ada worm, di mana malware ini menyebar sendiri, dia melalui jaringan tanpa memerlukan program gitu kan. Kalau yang tadi kan virus melalui program atau file gitu ya. Kemudian ada ransomware, di mana ini tuh malware yang mengenkripsi data pada komputer yang sudah terinfeksi oleh si ransomware ini gitu kan. Biasanya penyerang dengan teknik ini tuh meminta tebusan atas keberhasilan data yang mereka ambil gitu ya. Kemudian ada jenis yang terakhir itu ada Trojan, di mana malware ini menyerang sebagai perangkat lunak yang sah, tetapi mengandung kode berbahaya ketika dijalankan saat program tersebut dibuka. Nah, biasanya ini kan kita dapat kayak mengunduh software tertentu di situs ilegal ya. Biasanya di situ udah disusupin namanya itu Trojan ini gitu. Nah, dari jenis-jenis malware ini terdapat resiko ancamannya nih. Dari malware-malware ini adanya akan mengakibatkan pencurian data dan informasi pribadi, kemudian kerusakan dan gangguan sistem, maupun dapat mengendalikan jarak jauh dan adanya penyebaran malware, begitu. Boleh lanjut? Nah, berikut ini cara pencegahannya gitu kan. Nah, malware ini sebenarnya bisa kita cegah. Gimana sih cegahnya gitu kan? Biasanya kita bisa menggunakan antivirus ataupun anti malware dan diupdate gitu ya secara berkala gitu kan. Menjadwalkan scan antivirusnya itu secara berkala gitu. Kemudian kita juga bisa mengupdate apa namanya sistem operasi kita gitu kan. Biasanya kan itu udah ada patch-nya di dalam situ ya. Kita juga bisa menggunakan firewall gitu kan. Lalu jangan lupa juga untuk membackup data-data dari perangkat kita secara berkala. Kemudian kita juga harus menghindari membuka file dengan ekstensi lebih dari satu gitu ya. Terus juga jangan membuka attachment yang sekiranya mencurigakan. Biasanya kan banyak tersebar link-link gitu kan. Juga jangan mendownload atau mengunduh install software itu sembarangan atau melalui situs-situs ilegal gitu.
Selanjutnya itu boleh next. Nah, sama seperti yang cara pencegahan virus dan worm tadi, Trojan ini juga kita juga bisa menghindarinya dengan tidak mengklik link di email yang kita tidak tahu siapa gitu kan pengirimnya. Soalnya penyerang itu biasanya bisa menyamar gitu. Kemudian selalu lakukan menjalankan antivirus, firewall, maupun penggunaan IDS di perangkat kita. Lalu jangan lupa juga untuk menginstal patch dan update security di dalam sistem operasi kita maupun aplikasi yang kita gunakan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada jenis serangan lainnya yaitu yang biasa kita kenal dengan Socheng ya atau social engineering di mana si Socheng ini merupakan teknik serangan yang penyerangnya ini memanipulasi psikologis korban gitu kan atau yang di sini biasa dilihat itu membujuk seseorang untuk membocorkan informasi rahasia gitu. Biasanya penyerang-penyerang ini menargetkan profesi helpdesk, technical support, ataupun sysadmin, di mana profesi-profesi ini kan seringkali berinteraksi dengan pengguna perangkat ya, maksudnya perangkat endpoint tadi gitu. Contohnya kayak helpdesk ini kan biasanya nerima permasalahan tuh dari yang punya perangkat, kayak perangkatnya ini bermasalah di sistem ini gitu kan. Mereka mereka biasanya seringkali minta beberapa informasi nih untuk ngebuka si perangkat ataupun akses kredensial lainnya gitu kan ke suatu sistem gitu ataupun kayak profesi sysadmin ini atau peran sysadmin ini biasanya kan itu peran ini kan memegang database tertentu gitu ya yang di dalamnya bisa jadi berisi data-data penting gitu. Nah, kesuksesan si serangan social engineering ini bisa terjadi bergantung pada orang yang tidak aware seberapa berharga informasi yang mereka miliki dan kecerobohan untuk menjaga data-datanya gitu. Hal itu juga terjadi akibat kurangnya pelatihan ataupun akses informasinya tidak tidak diatur secara jelas dan kurangnya kebijakan yang ada gitu. Nah, apa sih dampaknya gitu kan? Dampaknya dapat juga seperti kerugian ekonomi, kehilangan privasi, sampai adanya bahaya teror gitu. Kenapa sih serangan si Shocheng ini bisa sering kali kita temukan atau efektif gitu ya? Karena si serangan ini efektif dilakukan karena mengandalkan si perilaku manusianya itu sendiri gitu kan. Tidak ada software dan hardware yang sampai saat ini menahan social engineering ini ataupun serangan ini gitu. Boleh lanjut, kita akan membahas gimana sih proses social engineering ini berlangsung gitu ya. Jadi pertama biasanya itu penyerang ini meriset gitu ya, terlebih dahulu target-target yang akan mereka serang. Contohnya di sini ada dumpster diving di mana si penyerang itu mengumpulkan informasi-informasi dari sampah. Kan kita biasanya hmm, apa namanya menemukan bungkus atau packaging paket itu masih ada identitas. Kalau bisa hal itu tuh bakalan dimanfaatkan oleh penyerang gitu kan. Kalau bisa kita harus coret-coret ataupun rusak agar informasi itu tidak terkumpul gitu kan. Nah, biasanya itu target juga meriset habit-habit perusahaan atau habit-habit karyawannya gitu. Kemudian penyerang ini biasanya menargetkan karyawan yang sedang frustasi atau biasanya stres ya zaman sekarang. Atau biasanya anak muda kayak kita-kita gini mungkin lagi galau gitu kan. Bisa jadi oleng gitu ya.
kadang si penyerang ini memanfaatkan momen itu gitu loh dengan menempatkan diri sebagai kayak teman untuk ngobrol. Nah, di situ mereka dapat mengeksploitasi dan mengumpulkan informasi-informasi dari percakapan-percakapan mereka itu. Boleh next. Nah, kalau tadi berbicara tentang prosesnya, ini adalah bentuk tipe-tipe social engineering. Yang pertama ada human based. Human based ini informasi sensitifnya dikumpulkan melalui interaksi secara langsung. Kayak tadi yang saya sebutkan, si penyerang ini menempatkan diri sebagai temennya gitu ya, untuk mengobrol dan mengulik-ngulik informasi dari pengguna ataupun karyawan suatu perusahaan. Begitu. Kemudian ada computer based, di mana informasi sensitif ini dikumpulkan dengan bantuan komputer, yaitu contohnya seperti phishing, spam, ataupun scareware. Nah, phishing ini biasanya kita jumpai di email-email gitu kan, yang ada attachment atau linknya, yang biasanya seringkali penyerang ini menargetkan agar si korbannya ini atau pengguna ini mengklik link tersebut gitu ya. Kemudian tipe yang ketiga itu ada mobile based, di mana informasi sensitif ini dikumpulkan dengan bantuan aplikasi mobile. Tekniknya itu contohnya ada smishing ataupun fake app. Jadi kan kita di zaman-zaman sekarang itu kan apa-apa pakai aplikasi ya. Kayak mau pesan makanan aja pakai aplikasi gitu kan. Banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk sekadar promosi ataupun membership gitu kan. Nah, banyak-banyak kayak contoh kayak em, apa sih namanya, peringatan ataupun notifikasi kayak dapat bonus ataupun eh, tebus-tebus promo-promo gitu kan. Nah, biasanya kalau smishing ini di dalamnya itu sudah terdapat tautan yang jika diklik untuk korban, jika diklik si pengguna ini bisa membuat si penyerang ini menyusup gitu. Boleh next. Nah, berikut ini cara pencegahan dari social engineering. Selain berhati-hati gitu ya, kita juga waspada terhadap permintaan informasi atau data-data yang kita punya gitu. Biasanya social engineering ini penyerang itu meminta informasi secara mendesak gitu kan, mendesak kita untuk memberikan informasi secara buru-buru gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati gitu kan. Kemudian hancurkan atau amankan dokumen yang memiliki informasi pribadi. Seperti yang tadi saya bilang itu, kita kalau misalkan ada data-data seperti di uh, packaging paket gitu kan, alamat paket itu kan berisi biasanya ada nama kita, nomor telepon ataupun alamat gitu ya, ataupun kayak di struk belanjaan gitu mungkin ada nama ataupun identitas mengenai kartu kartu bank yang kita gunakan gitu ya. Kita bisa mencegahnya dari apa sih gitu ya? Kita senantiasa untuk mengganti password secara berkala, lalu menggunakan password yang kompleks gitu ya. Jangan asal kayak pakai nama kita ataupun sekedar sampai tanggal lahir gitu ya. Kalau sekarang sudah ada himbauan untuk password-password kompleks seperti 12 karakter, huruf besar, huruf kecil gitu ya. Terus juga jangan lupa untuk menggunakan two-factor authentication ataupun multi-factor authentication. Saat ini kan biasanya selain password atau PIN, kita juga bisa memanfaatkan autentikasi dari biometrik kita ya, atau dari sidik jari maupun face recognition gitu kan. Ataupun yang multi-factor authentication ini biasanya menggunakan aplikasi tertentu gitu kan, untuk untuk bisa login gitu ya. Kemudian kita juga di dalam satu perusahaan mungkin bisa juga menjaga karyawannya menggunakan solusi IAM atau Identity Access Management atau DLP, Data Loss Prevention, sebagai kontrol pencegahannya. Lalu menggunakan IDS dan IPS ini, manajemen log dan SIEM, sebagai kontrol untuk deteksi gitu ya. Boleh next. Kemudian selanjutnya ini ada serangan
yang bernama man in the middle atau jenis serangan yang si penyerangnya itu secara diam-diam memposisikan diri di antara dua pihak untuk mencuri, memanipulasi, atau memata-matai data yang sedang ditransmisikan gitu kan. Di ilusi yang pertama ini, si attacker atau penyerang ini benar-benar berada di tengah gitu ya, di antara dua pihak yang mungkin saja sedang berkomunikasi gitu kan, yang di dalamnya bisa mereka ambil data-data yang di antara dua pihak ini yang dikirimkan gitu, biasanya berisi-berisi data-data informasi sensitif gitu ya, yang bisa mereka manfaatkan gitu. Kemudian di ilustrasi yang kedua, si attacker atau penyerang ini biasanya menempatkan diri di tengah-tengah antara si korban atau si target ini dengan server gitu ya. Ketika si korban ini mengakses server tersebut, jadi si attacker bisa mengambil data-data yang diisi gitu ya, diisi ataupun dikirimkan ke server tersebut gitu. Boleh next. Nah, gimana sih mencegah hal itu tidak terjadi gitu ya? Kita bisa membatasi akses fisik ke perangkat jaringan, jadi jangan menggunakan WiFi publik dengan atau tanpa proteksi ya, yang saat mengakses data-data sensitif kita gitu ya. Terus juga kita bisa menggunakan protokol terenkripsi yaitu SSL, HTTPS, ataupun SFTP gitu ya. Kemudian menggunakan access control list pada router atau firewall dan hanya mengizinkan perangkat atau alamat IP di range tertentu. Kemudian menggunakan IP statis ataupun menggunakan switch, lebih menggunakan switch dibandingkan hub karena switch ini bisa di manage di dalamnya itu bisa dikonfigurasi dengan konfigurasi keamanan gitu. Baik, selanjutnya ada strategi keamanan. Nah, seiring peningkatan transformasi digital ini, semakin besar juga kebutuhan keamanannya. Di era sekarang kan serba digital gitu ya. Kita juga perlu adanya peningkatan proteksi gitu agar si resiko dan ancaman cyber ini tidak 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 menyerang gitu. Nah, strategi keamanan ini bisa kita lihat kita dapatkan dari aspek people, proses, teknologi, maupun dengan bantuan third party. Di aspek people ini, kita dapat menerapkan strategi keamanan dengan menerapkan edukasi dan pelatihan. Biasanya perusahaan-perusahaan memiliki kegiatan seperti cyber security awareness ini. Jadi pelatihan untuk karyawannya agar uh, mengetahui atau sadar akan pentingnya keamanan data yang mereka miliki gitu. Kemudian juga di strategi keamanan di people ini suatu perusahaan atau organisasi dapat menerapkan budaya keamanan. Begitu. Kemudian strategi keamanan di tahap proses. Hal ini bisa menerapkan dengan adanya kebijakan akses, kebijakan password, ataupun enkripsi data. Lalu adanya SOP manajemen insiden, ataupun pemulihan bencana gitu ya. Lalu adanya di proses ini juga adanya suatu perusahaan atau organisasi bisa melakukan audit secara berkala agar mematuhi regulasi ataupun standar yang ada gitu. Kemudian di teknologi, strategi keamanan yang bisa diterapkan itu seperti yang tadi bentuk-bentuk pencegahannya gitu ya. Kita bisa menerapkan menggunakan firewall, antivirus, endpoint protection, ataupun menggunakan sistem SIEM, yaitu Security Information and Event Management. Kemudian melakukan backup dan pengujian disaster recovery. Nah, dari people process teknologi ini tidak lupa juga didukung dengan ada yang namanya third party. Kalau di suatu organisasi atau perusahaan itu menggunakan vendor. Bisa juga dari vendor penyedia solusi teknologi keamanan seperti Palo Alto, Fortinet, atau CrowdStrike yang memang sudah teruji gitu ya, sudah kredibel gitu.
Kemudian menggunakan penguji celah keamanan. Biasanya perusahaan menguji sistem menggunakan jasa pen tester gitu ya untuk menguji seberapa ada nggak sih celah-celah keamanan atau sistem yang mereka buat gitu. Ataupun suatu perusahaan membuka kegiatan bug bounty gitu kan. Itu kayak mencari celah-celah gitu ya. Kemudian ada juga menggunakan penyedia jasa pengelolaan keamanan. Nah, biasanya ini vendor-vendor managed service ya. Oke, baik. Terakhir kita sampai ke kesimpulan di mana dari yang pertama awal saya jelaskan mengenai manajemen keamanan sistem komputer dan jaringan itu menjadi pilar utama dalam yang tadi konsep CIA, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data itu sendiri. Nah, ancaman dan serangan keamanan ini terus berkembang dengan kompleksitas yang tinggi seiring berjalannya atau seiring meningkatnya perkembangan digital gitu ya. Tidak hanya menargetkan sistem, tetapi juga celah celah keamanan ataupun kelemahan si manusianya itu sendiri gitu. Dengan integrasi secara menyeluruh dari yang people tadi, proses, teknologi, dan third party, suatu organisasi atau perusahaan dapat meminimalisir risiko serangan cyber. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini saya balikkan kepada MC ya untuk kemungkinan ada barangkali ada pertanyaan dari sharing session kali ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rifda atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A, tanya jawab. Jadi dipersilahkan pada para peserta yang ingin bertanya untuk raise hand dan open mic ataupun send pertanyaannya via kolom chat. Oke, di sini sudah ada satu orang yang raise hand kepada Muhammad Lutfi. Dipersilahkan untuk on mic. Assalamualaikum. Pertama, mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada teknis. Saya ingin bertanya tentang ini sih. Jadi kan Android itu kan memiliki biasanya itu ada batasan dari update keamanannya ya. Entah misalnya 2 tahun, 3 tahun, ataupun 4 tahun gitu. Nah, setelah itu biasanya dia tidak mendapatkan update keamanan lagi. Nah, kalau misalnya handphone tersebut sudah lebih dari eh, update tersebut sudah lama, nggak setahun 2 tahun, itu kan biasanya rentan ya terhadap resiko keamanan gitu. Nah, kita sebagai user itu kira-kira ada nggak sih hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari serangan cyber dari Android tersebut? Terima kasih. Baik, ini mau kita tampung dulu atau langsung dijawab? Boleh langsung Kak Rifda jawab, Oke, dipersilakan. saya coba jawab ya. Kalau misalkan teman-teman barangkali ada yang lebih tahu gitu ya, boleh dikoreksi gitu ya. Kalau misalkan beberapa perangkat Android itu sudah apa tadi ya, sudah sampai ke titik terakhir update gitu ya, rentan terhadap ancaman-ancaman. Kita bisa mm, cegahnya itu dari yang kayak tadi jangan sembarang kita bisa melindungi diri gitu ya diri kita sendiri dari tidak mengakses situs-situs ilegal, tidak membuka atau mengklik link tertentu gitu ya, link pautan tertentu, ataupun kita bisa menjaga dengan aplikasi-aplikasi yang kita punya data sensitif nih kayak misalkan aplikasi banking gitu ya, kita jagainnya dari two factor authentication. Jadi selain password dan username untuk masuk untuk masuk aplikasi, kita juga bisa menggunakan biometrik kita gitu ya, yang tadi saya sudah sampaikan gitu. Ataupun kita juga bisa meminimalisir dengan karena penyerang itu bisa masuk melalui jaringan, kita bisa meminimalisir dengan tidak menggunakan WiFi publik untuk mengakses
saat mengakses data-data sensitif kita gitu. Kalaupun memang diperlukan untuk menggunakan WiFi publik, kita bisa menggunakan VPN untuk proteksi data tersebut. Sehingga kalaupun dari perangkatnya sudah tidak bisa dilakukan patch atau update keamanannya, kita bisa mengamankan atau menghindarinya dari perlakuan kita sendiri gitu ya. Mungkin itu sih dari saya. Kalau misalkan ada teman-teman ada solusi lain nih, boleh banget untuk share ke sini gitu. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifda atas jawabannya dari pertanyaan Muhammad Lutfi. Semoga dapat terjawab dan terbantu ya, Kak Lutfi. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, kita ke penanya selanjutnya jika ada yang ingin bertanya. Oke, di sini ada Alexander Akbar yang bertanya, ada beberapa kasus seperti undangan aplikasi yang menyerang orang tua atau bahkan website phishing seperti contohnya bank yang mirip dengan officialnya. Kira-kira gimana sih cara kita membantu orang tua kita agar tidak asal membukanya? Adakah pengaman yang sudah disediakan HP untuk menanggulanginya? Untuk Kak Rifda dipersilakan untuk menjawab. Iya. Nah, ini kasus di beberapa tahun belakang ini sempat rame ya yang undangan aplikasi dalam bentuk .apk ini gitu ya. Sebenarnya itu kan kalaupun kita tidak membuka atau menginstal aplikasi tersebut, itu tidak akan sampai menyerang ke perangkat kita gitu ya. Kemudian ini berapa contoh isi seperti ini. Gimana sih cara kita membantu orang tua kita agar tidak asal membukanya? Adakah pengamanan yang disediakan oleh HP untuk menanggulanginya? Sejauh ini yang saya tahu belum ada penanganan dari perangkat kita untuk menanggulangi aplikasi ini karena aplikasi ini sebenarnya kan perangkat mengidentifikasinya sebagai aplikasi yang apa namanya ya, sah dan benar gitu ya. Maksudnya aplikasi ini sebenarnya tidak berbahaya gitu kan. Eh, Tidak bisa diidentifikasi sebagai oh ini aplikasi berbahaya karena itu sejenis aplikasi biasa gitu ya. Gimana sih cara kita membantu orang tua kita gitu jangan asal membukanya gitu karena kita ini yang anak-anak muda melek digital kita bisa tahu bisa apa namanya kasih tahu orang tua kita kalau misalkan dapat undangan atau misalkan dapat link-link jangan asal klik kalau memang sudah terlanjur klik, usahakan matikan koneksi data ya. Jangan sampai aplikasi itu terinstall gitu ya. Kalaupun sudah terinstall, bisa dihapus dan mungkin kalaupun sampai kehilangan data, kemungkinan saya belum tahu apakah itu ada eh, cara untuk menanggulangi di perangkat kita, tapi kalau kemungkinan kita harus standby untuk backup datanya sih, karena aplikasi tersebut biasanya mencuri data-data ya, ataupun perangkatnya tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Jadi kita sebagai generasi-generasi muda ataupun anak-anaknya kita harus ngasih tahu orang tua kita bahwa jangan sembarangan untuk install ataupun download apa namanya kalau misalkan dapat undangan dalam bentuk aplikasi APK ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Rifda. Semoga dapat terjawab dan dapat terbantu ya, Akbar. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Di sini ada Randy Ilyasa. Izin bertanya, Kak, apakah cookies pada website dapat disusupi malware? Kalau bisa, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa cookies tersebut disusupi malware? Pada Kak Rifda, dipersilakan untuk menjawab.
Nah, ini kalau cookies pada website dapat disusupi malware gitu ya. Bagaimana, kalau bisa bagaimana cara mengidentifikasi bahwa cookies tersebut disusupi, disusupi malware gitu ya. Bisa jadi memang hal ini terjadi gitu ya. Kemungkinan kalau cookies itu kan berada di website ya. Nah, kalau di website itu kan biasanya ada sertifikat SSL ya, ataupun kita bisa gunakan firewall gitu ya untuk supaya malware ini tidak masuk ke perangkat kita gitu ya, ataupun kita juga bisa seperti yang tadi cara pencegahan malware itu kita bisa juga menggunakan antivirus gitu kan. Di antivirus itu ketika malware menggunakan cookies itu menyusupi menggunakan cookies untuk menyusupi malware, sehingga antivirus itu mengidentifikasi bahwa ada malware nih yang mau masuk ke perangkat kita gitu ya. Jadi cara mengidentifikasinya dengan kita install antivirus gitu sih, kayak tadi gitu kan, penggunaan firewall, antivirus ataupun EDR lainnya gitu sih paling. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Rifda. Semoga dengan jawaban ini dapat terbantu dan terjawab ya. Mungkin kita ke penanya selanjutnya. Apakah ada yang ingin raise hand dan mengirimkan kembali pertanyaannya di kolom chat? Oke, di sini Alexander Akbar izin bertanya kembali. Benarkah antivirus pihak ketiga membuat berat perangkat dan apakah cukup bawaan saja seperti Windows Defender? Boleh dipersilakan kepada Karifda untuk menjawab. Sebenarnya kalau tadi dibilang memberatkan perangkat gitu ya, antivirus apa namanya, aplikasi-aplikasi antivirus atau software antivirus itu ya memang memberatkan gitu ya, karena kalaupun kita mau menjaga data kita aman kan pasti tidak hanya satu lapisan keamanan saja gitu ya. Mungkin kita sudah membatasi diri aman gitu ya untuk menghindari tadi cara pencegahan kita tidak mengakses mengakses atau mengklik link-link atau menggunakan wifi publik gitu ya. Tapi kan perangkat itu selain Windows Defender kan kita juga perlu usaha lebih gitu ya untuk menjaga agar perangkat kita itu tidak disusupi oleh penyerang gitu ya. Kalaupun memang penjagaan itu tidak bisa ataupun eh, tidak perlu apa namanya, tidak memungkinkan untuk menginstal antivirus ya, mau nggak mau eh, kita selain kita menggunakan Windows Defender tadi, kita juga harus membatasi diri kita supaya aman. Paling gitu aja sih, karena emang antivirus itu memberatkan perangkat ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifda atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya, Akbar, atas pertanyaannya. Di sini kami ada pertanyaan baru dari Steph. Izin bertanya, Kak, mengenai bagaimana jika data diambil dari grup WhatsApp tanpa izin, misal dari teman atau vendor, bagaimana harusnya strategi perlindungan data bisa kita lakukan di ruang obrolan digital? Untuk Kak Rifda, dipersilahkan. Oke, sebenarnya kalau pakai aplikasi perpesanan kayak WhatsApp ini kan si WhatsApp-nya ini kan sudah menerapkan biasanya strategi end to chat ya.
Kalau pertanyaannya di sini, misal ada teman yang mengambil data tanpa izin gitu ya, strategi pelindungan datanya seperti apa sih? Gitu kan? Kalau kalau strategi pengambilan data tanpa izin kita juga tidak bisa karena kan itu dari orang lain gitu ya. Mungkin kita bisa dilindungi dengan adanya zaman sekarang itu undang-undang ITE gitu ya. Kalau strategi perlindungan data mungkin kalau misalkan mengirim foto itu bisa zaman sekarang itu bisa yang sekali lihat gitu ya. One time itu kan dibatasi dengan screenshot ya. Screenshot itu juga WhatsApp juga kan sudah dibatasi dengan tidak mengambil gambar pada status gitu-gitu. Mungkin strategi perlindungan datanya yang bisa kita lakukan seperti itu sih, mungkin kayak kita pengambilan pengiriman data dalam bentuk fotonya bisa jadi sekali kirim gitu ya, yang dibatasi dengan kebijakan-kebijakan si WhatsApp sendiri gitu. Kalaupun memang teman kita ataupun dari vendor mengambil data kita tanpa izin, kita cuma bisa dilindungi oleh Undang-Undang ITE aja sih. Oke, baik. Terima kasih kembali atas jawabannya, Kak Rifda. Di sini ada chat dari abang-abang soft spoken. Izin menambahkan, PDNS 2 waktu hasil rapat sama DPR sempat dimention antivirus yang dipakai itu Windows Defender. Mungkin apakah dari Kak Rifda ada insight terkait hal ini? Nah, balik lagi gitu kan. Seperti yang tadi dibilang, kalau si PDNS ini terinfo kalau ya, nanti virus yang dipikir independen. Nah, balik lagi kalau seperti yang tadi jawaban selain yang memberatkan perangkat. Nah, kalau Windows Defender saja tidak cukup, maka kan pengamanan-pengamanan lainnya harus ditetapkan gitu, diterapkan gitu ya. Selain Windows Defender, ini berarti kan Windows Defendernya bobol nih ya, sudah masuk gitu kan. Berarti kan perangkatnya ini harusnya ada keamanan lain dong. Nggak mungkin di suatu perusahaan atau suatu organisasi tidak menerapkan solusi-solusi keamanan lainnya. Biasanya tuh kalau suatu perusahaan itu menggunakan antivirus ataupun EDR gitu kan, yang sudah diinstal ke dalam suatu perangkat pengguna. Ya, harusnya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas insight-nya, Kak. Kemudian di sini kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Security Dit. Izin bertanya, Kak, dalam konteks Zero Trust Architecture, sejauh mana pendekatan ini mampu memitigasi risiko phishing berbasis credential harvesting? Itu phishing berbasis credential harvesting. Ini saya kurang tahu apakah ada yang pernah ataupun tahu bagaimana pendekatan untuk mitigasi ini. Mungkin apa dari Security Dit bisa mengelaborasi lebih detail terkait pertanyaannya?
Mungkin sambil menunggu, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Udin Slamet. Izin bertanya, Kak, gimana sih, Kak, cara ngatasin homograph domain phishing secara kan nama domainnya itu benar-benar mirip sama yang aslinya? Ya, gimana sih cara ngatasin homograph domain phishing gitu ya? Karena nama domainnya itu benar-benar mirip sama aslinya. Kalau di dalam website itu ataupun browser itu ada yang namanya sertifikat SSL gitu ya. Nah, di situ sertifikat SSL ini membantu memastikan semua situs web itu eh, apa ya, bisa ngebedain itu antara situs web ini asli ataupun palsu gitu ya. Kan biasanya ada peringatan gitu ya. Kita dapat peringatan dari sertifikat SSL gitu kalau bahwa si situs ini berbahaya gitu. Biasanya biasanya penerapan SSL tuh dari situ. Kemudian kita juga bisa menerapkan dengan DNS Security Extension gitu ya. eh, di DNS Security Extension ini bisa menambah lapisan verifikasi gitu ya untuk memastikan bahwa si pengguna seperti kita ini tidak diarahkan ke situs-situs atau web dengan domain-domain yang eh, palsu gitu, domain phishing ini gitu. Paling itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Mungkin pertanyaan tadi itu sekaligus menutup perjumpaan kita dan juga sesi tanya jawab pada siang hari ini. Em, oh, di sini ada chat yang masuk dari Arif Rizky terkait pertanyaan dari Ahmad Udin. Izin bantu jawab, Kak. Sebenarnya salah satu cara buat ngatasin homograph domain phishing bisa juga dengan cara mengetik nama domain tersebut langsung di URL pada browser. Apakah ada insight dari Kak Rifda Iya, atau respon? iya betul. Kemudian kan kalau untuk mirip-mirip kan pasti ada bedanya gitu ya. Jadi kita bisa mitigasinya dengan mengetik domain tersebut secara langsung gitu pada sistem pencarian web, sistem pencarian pada browser. Begitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Rifda sudah memberikan banyak jawaban dan juga sharingnya atas pertanyaan dari teman-teman peserta pada pagi hingga siang hari ini. Dan mungkin sebelum ditutup, dari Kak Rifda sendiri, apakah ingin menyampaikan pesan atau harapan kepada para peserta di ruang Zoom hari ini? Iya, mungkin sedikit aja ya dari pembahasan kali ini tentang strategi proteksi data gitu ya. Selain kita melindungi diri atas penggunaan perangkat yang kita miliki, kita juga harus memberikan pengetahuan kepada orang-orang sekitar kita gitu kan, baik tadi ada orang tua kita gitu kan, yang di dalamnya bisa juga mengarahkan ke data-data yang kita miliki. Sebagai generasi muda yang melek digital, kita tentunya harus meningkatkan solusi-solusi keamanan atau menerapkan solusi-solusi keamanan khususnya untuk diri kita sendiri gitu ya, uh, selain penggunaan teknologi-teknologi yang ada di perangkat kita, kita juga harus melindungi diri kita dari beberapa hal-hal yang mungkin kita bisa mitigasi gitu ya, seperti yang tadi penggunaan uh, tidak menggunakan wifi publik tanpa proteksi ataupun menggunakan uh, autentikasi yang banyak seperti password ataupun autentikasi biometrik kita gitu ya. Mungkin itu aja sih dari saya untuk uh, sesi sesi kali ini. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Rifda atas pesan-pesan juga wejangannya kepada para peserta dan juga terima kasih kepada seluruh peserta, terutama yang ikut meramaikan sesi webinar pada pagi kali ini. Dan tadi untuk pertanyaan dari Security Lead, di sini juga sudah dibantu dijawab oleh Steph dan bisa dibaca dari kolom chat untuk penjelasan lebih detailnya.
Dan mungkin sebelum ditutup, selanjutnya eh, dipersilahkan kepada para peserta untuk mengisi form absensi dan jangan lupa em, screenshot bukti kehadiran masing-masing. Oke, sebelum kita ke sesi dokumentasi, saya akan sedikit memberikan poin-poin apa saja yang sudah disampaikan oleh Karifda dengan materi strategi proteksi data pada pagi hari ini. Yang pertama, kita tadi diajak memahami apa itu manajemen keamanan sistem komputer dan jaringan, yang mencakup beberapa proses sampai sistem dan dari berbagai risiko. Karifda juga menjelaskan tiga tujuan utama dalam keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Yang ketiga, kita belajar mengenai berbagai ancaman dan serangan cyber, mulai dari malware seperti virus, worm, ransomware, dan trojan. Kemudian kita mempelajari social engineering hingga serangan seperti man in the middle. Selain itu, dibahas juga berbagai strategi perlindungan data seperti penggunaan firewall, antivirus, backup rutin, autentikasi dua faktor, hingga edukasi keamanan bagi pengguna. Tak kalah penting, Karifda juga menekankan bahwa perlindungan data perlu melibatkan empat aspek utama, yaitu people, process, technology, dan pihak ketiga atau third party untuk membangun sistem keamanan yang komprehensif. Dan terakhir, tentu saja kita juga disadarkan bahwa semakin cepat perkembangan teknologi, semakin harus diimbangi pula dengan peningkatan literasi keamanan digital dan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Tadi merupakan poin-poin garis besar dari penyampaian materi yang telah kita dengarkan. Semoga materi ini bisa membuka wawasan dan pemahaman teman-teman sekalian mengenai perlindungan data. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi di hari ini kita ada sesi foto bersama sekaligus kenang-kenangan tentunya bersama dengan Kak Rifda. Silakan teman-teman untuk diaktifkan kameranya dan disiapkan pose terbaiknya. Oke, di sini panitia bisa siap-siap untuk mengambil screen capture. Saya akan memandu mulai dari slide pertama. Saya hitung hingga hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, luar biasa ya teman-teman yang sudah hadir dan bergabung dalam kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari Kak Rifda hari ini bisa benar-benar diimplementasikan dan semakin membuka wawasan kita tentang pentingnya strategi-strategi dalam melindungi data dan menjaga keamanan sistem di era digital. Kepada Kak Rifda Aisynurillah, terima kasih banyak Kak atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan. Materinya dari pagi tadi benar-benar daging banget, insightful, dan pastinya relevan untuk kita semua. Semoga Karifda selalu diberi kesehatan dan semakin sukses ke depannya. Tak lupa, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dari balik layar, mulai dari persiapan hingga hari pelaksanaan, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Kami juga berterima kasih kepada media partner yaitu Surosawan Cyber dan HMIF, Himpunan Mahasiswa Informatika Untirta, atas bantuannya dalam mendukung publikasi acara pada hari ini. Saya, Azahra Fitri Ramadanti, selaku MC memohon maaf jika dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu hari ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta diperbolehkan meninggalkan ruang Zoom.